Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19, lembaga pendidikan menerapkan sebuah pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring, banyak terdapat platform dan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, seperti platform Moodle dan juga software 3D Backflip. Penggunaan 3D Backflip sendiri masih tergolong jarang. Kurangnya pengetahuan terkait penggunaan 3D Backflip menjadi alasan yang utama. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, saya akan memaparkan terkait implementasi media pembelajaran berbasis 3D Backflip profesional dengan memanfaatkan platform Moodle pada materi getaran harmonis sederhana. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai penggunaan 3D Backflip untuk menghasilkan 3D Backbook sebagai media pembelajaran pada materi getaran harmonis sederhana yang diimplementasikan pada platform Moodle. Moodle menjadi salah satu platform e-learning yang paling banyak digunakan secara internasional. Moodle adalah platform untuk membuat dan menyimpan materi pengajaran dengan mudah dan platform online kolaboratif bagi guru dan siswa untuk belajar bersama. Dengan platform pembelajaran yang ada, guru mampu mengkolaborasikan media pembelajaran yang digunakan pada saat mengajar. Hamali dalam Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Berbagai teknologi dirancang dan dibuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini terbukti dari banyaknya aplikasi atau software baru yang hadir untuk membantu berjalannya proses belajar mengajar seperti animasi dalam bentuk Flash maupun HTML, ataupun simulasi seperti PET. Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran adalah software 3D Backflip Professional. 3D Backflip Professional merupakan software aplikasi yang digunakan untuk membuat e-book, majalah digital, e-paper, dan lainnya. Pembuatan media pembelajaran dimulai dengan studi pustaka mengenai getaran harmonis sederhana, beberapa tutorial cara pembuatan media 3D flipbook, pembuatan buku menggunakan Microsoft Word dan Corel Draw, kemudian menggunakan Animaker untuk membuat animasi dan menggunakan FSDC untuk membuat video pembelajaran. File modul yang telah dibuat di Microsoft Word diubah menjadi PDF, lalu membuatnya dalam bentuk 3D flipbook menggunakan 3D Backflip. Selanjutnya, membuat website untuk platform Moodle yang digunakan dengan halaman website http://belajarscience.uns.com. Nah, kali ini kita akan langsung saja melihat langkah atau tahapan perencanaan pembuatan media pembelajaran ini. Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi 3D Backflip Professional, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita akan membuatnya dengan meng-create new. Di sini terdapat tampilan project type di mana kita ada pilihan dokumen, magazine, dan foto. Karena tadi modulnya kita sudah buat dalam bentuk PDF, maka kita pilih yang magazine. Kemudian di sini kita pilih file PDF dari modul yang sudah kita buat tadi. Oke. Dan di sini ada quality and size. Di sini kita pilih higher quality largest file size karena ketika kita memilih yang paling rendah nanti hasilnya akan tidak maksimal. Kita tunggu hingga selesai.
Oke, di sini sudah terdapat modulnya yang tadi sudah kita upload. Kemudian di sini kita pilih panoramik, di mana ini kita dapat memilih jenis model yang kita gunakan. Di sini saya memilih menggunakan underwater, tema underwater. Kemudian di sini kita akan mengedit dari isi dari modul kita tersebut. Nah, di sini sudah tertera ya tampilannya. Oke, di sini terdapat beberapa pilihan di mana ketika kita ingin memasukkan link, kita ingin memasukkan video, atau kita ingin memasukkan gambar, di sini terdapat berbagai pilihannya. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan video pada halaman kedua, di mana video ini merupakan video pembelajaran. Dan di sini kita drag dulu, ini bagian picture-nya. Oke, setelah sudah, kemudian kita klik double. Nah, di sini kita dapat memilih video mana yang akan kita masukkan. Ini saya akan mencari videonya. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu, cek untuk videonya. Nah, hal yang sama juga akan saya tambahkan pada halaman keempat atau kita lihat dulu. Oh ya, di sini. Di sini saya akan menambahkan video juga. Oh ya, di sini kita juga bisa memilih tampilan lain, tidak hanya video atau foto saja. Karena di sini juga bisa untuk memasukkan seperti link YouTube dan lain sebagainya. Oke, di sini kita cek dulu videonya. Muncul. Kemudian saya akan menambahkan juga di sini sebuah tombol di mana melalui modul yang saya buat ini, di sini kita dapat mengakses sebuah Moodle, yaitu Moodle Belajar Sains. Ini kita tambahkan add button ya, add button, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih set action. Nah, action di sini bisa kita tambahkan apa saja, bisa juga untuk YouTube dan lain sebagainya. URL-nya kita masukkan tadi. Oke. Belajar Sains. Targetnya kita pilih blank saja, kemudian jangan lupa di-save. Lalu kita bisa mengecek satu persatu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi. Jika dirasa tidak ada yang ingin ditambahkan, maka kita bisa meng-close. Di sini ada tombol close, di mana akan ada save dan edit. Oke, ini merupakan hasil tampilan dari modulnya. Kita bisa klik dan kita juga bisa melihat tampilan seperti ini. Kita
Oke, kita tutup dulu aja. Terus habis itu jika kita klik buttonnya tadi, maka akan muncul nih teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat Moodle-nya. Moodle, lalu kita mencari kelas untuk getaran harmonik sederhana yang teacher-nya yaitu Anissa Dinersati. Di sini sudah ada, kemudian kita klik. Kita bisa masukkan uname. Nah, di sini sudah terdapat nih materi awalnya dan juga video pembelajarannya yang ada di YouTube. Jika sudah ke Moodle-nya, maka kita kembali lagi ke Backflip-nya tadi untuk melanjutkan proses editing kita. Di sini, selanjutnya ketika kita ingin menyimpan filenya, maka kita klik Publish. Nah, di sini terdapat pilihan Flash atau HTML, zip, file exe, 3D pack flipbook, dan to FTP server atau screen server dan email. Nah, di sini file HTML atau Flash ini kita dapat publish dengan membagikan HTML kepada orang lain. Kemudian di sini file zip ini kita bisa menyimpannya untuk laptop kita sendiri, dan untuk file exe ini kita dapat menyimpannya kemudian membagikannya kepada siapapun tanpa orang tersebut harus mendownload aplikasi 3D Backflip Reader. Kemudian di sini ada file 3D Backflip Reader, di mana di sini ketika kita memilih, maka kita akan mendapatkan sebuah file yang nantinya bisa dibuka dengan menggunakan 3D Backflip Reader tersebut. Nah, di sini kita misalkan ketika kita akan membuka menggunakan 3D Backflip. Oke, kita buat filenya. Dari hasil file extension akhir yang merupakan hasil publish project, kita dapatkan bahwa ketika file extensionnya itu dalam bentuk HTML, kita membutuhkan 80 menit untuk mengconvert project-nya dari 3D Backflip tersebut ke HTML. Jika file extension-nya berupa zip, kita membutuhkan waktu 96 sekon, dan jika filenya exe, kita membutuhkan waktu 204 detik, dan jika filenya 3D Backflip, kita membutuhkan waktu 360. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri implementasi media pembelajaran menggunakan Backflip profesional yang sudah saya jelaskan. Hal ini perlu dikembangkan lagi karena masih banyak tools dan langkah yang perlu dicoba dan digunakan agar menghasilkan media yang lebih baik dan lebih menarik. Hasil publish media pembelajaran yang paling mudah digunakan adalah dengan file exe, karena dapat dilihat oleh semua orang dalam device yang berbeda. Dan disarankan untuk menginstal 3D Backflip Reader untuk membaca hasil publish to 3DP agar memudahkan dalam membaca media yang telah dibuat pada komputer. Selain itu juga aplikasi 3D Backflip Reader dapat juga diinstal di sistem Android. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.